Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Pada slide ini kita akan mempelajari tentang ruang topologi bersama saya Tantri Mega Sanjaya. Selamat belajar. Topologi sama seperti cabang ilmu dari matematika murni lainnya seperti teori grup, ruang vektor, dan lain sebagainya yang merupakan suatu himpunan terstruktur. Oleh karena itu, ruang topologi juga merupakan himpunan yang dilengkapi struktur dan aturan-aturan tertentu. Nah, jadi apa saja aturan yang ada pada ruang topologi ini? Kita akan membahas beberapa definisi. Nah, definisi yang pertama, teman-teman bisa perhatikan, diberikan himpunan tak kosong X. Nah, suatu koleksi tau yang berisikan himpunan-himpunan bagian dari X dikatakan topologi pada tau jika memenuhi. Jadi di sini ada dua variabel, ada himpunan X kemudian himpunan bagian dari X yang di sini disebutkan sebagai tau. Nah, ini dikatakan topologi pada tau jika memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu X dan himpunan kosong termuat di dalam tau. Gabungan berhingga atau tak berhingga ya dari himpunan-himpunan di tau. Ini merupakan himpunan di tau ini tadi kan merupakan himpunan bagian dari X. Ini menjadi himpunan di tau. Nah, gabungan dari himpunan-himpunan di tau ini harus termuat di tau juga. Kemudian yang ketiga, irisan berhingga dari himpunan-himpunan di tau berada di tau juga. Jadi ketika memenuhi 3 syarat itu, maka dikatakan himpunan bagian dari X ini topologi pada tau gitu ya. Nah, pasangan X tau ini disebut dengan ruang topologi. Nah, contohnya seperti apa? Misal di sini diketahui X itu himpunan yang beranggotakan A, B, C, D, E, dan F. Kemudian tau 1 tadi dikatakan merupakan himpunan gitu ya, merupakan himpunan bagian anggota dari tau 1 merupakan himpunan bagian dari X tadi. Di sini ada X, ada himpunan kosong, ada A, C, D, A, C, D, B, C, D, E, F. Nah, periksa apakah tau 1 ini merupakan topologi di X. Nah, tadi syaratnya ketika tau merupakan topologi di X harus memenuhi 3 syarat. Nah, kita akan cek ketiga syarat. Yang pertama, apakah X dan himpunan kosong ini termuat di dalam tau 1. Nah, kita lihat di dalam soal ternyata di tau 1 memuat X dan himpunan kosong. Kemudian syarat yang kedua yaitu gabungan dari himpunan-himpunan di tau 1 termuat di tau 1 juga. Nah, kita cek ternyata memenuhi ya. Contohnya gimana supaya kita tahu? Nah, kita misalnya ambil himpunan bagian A digabungkan dengan himpunan bagian yaitu CD yang ada di tau 1 ya. Kemudian gabungannya itu kita peroleh menjadi ACD. Nah, ternyata ACD ini juga berada di tau 1. Begitu juga untuk yang lainnya. Jadi untuk mengetahui syarat yang kedua, terpenuhi gabungan dari himpunan-himpunan di tau 1 termuat di tau 1 ini, kita harus cek semuanya. Ketika memang semuanya sudah benar, semua gabungan-gabungan himpunannya tau 1 termuat di tau 1, maka itu benar. Tetapi jika ada satu saja yang salah, maka poin kedua ini tidak terpenuhi. Dan ternyata setelah dicek, ternyata semua memenuhi.
Kemudian poin yang ketiga, irisan berhingga dari himpunan-himpunan di tau 1 berada di tau 1 juga. Nah, kita ini juga harus mengecek satu persatu apakah irisan dari setiap anggota-anggota himpunannya di tau 1 ini berada di tau 1 juga. Jika ada satu saja dari irisan himpunan-himpunan ini yang tidak berada di tau 1, maka poin ketiga ini tidak terpenuhi. Namun ternyata setelah dicek semuanya terpenuhi, bahwa himpunan-himpunan di tau 1 ini berada di tau 1 juga. Nah, karena memenuhi kondisi poin 1, 2, 3 yang terdapat pada definisi 1 tadi, maka tau merupakan topologi di X. Diketahui X adalah himpunan beranggotakan A, B, C, D, E, F, dan tau 2 ini himpunan yang beranggotakan subhimpunan juga dari himpunan X, yaitu ada X himpunan kosong A, C, D, A, C, E, dan B, C, D. Nah, periksa apakah tau 2 ini merupakan topologi di X. Nah, untuk memeriksanya kita memeriksa dengan menggunakan syarat-syarat yang terdapat pada definisi 1. Yang pertama, apakah X dan tau ini termuat dalam tau 2. Nah, kita lihat di soal ternyata sudah benar bahwa himpunan si X ini dan himpunan kosong ini masuk dalam tau 2. Kemudian yang kedua, apakah gabungan-gabungan dari anggota pada himpunan tau 2 ini termuat di tau 2 juga. Nah, untuk mengetahui kita akan cek jika ada satu saja diketahui bahwa ada anggota dari himpunan di tau 2 tidak termuat di tau 2, itu sudah menunjukkan bahwa poin kedua itu tidak terpenuhi. Nah, kita ambil satu contoh anggota pada tau 2, yaitu A digabungkan dengan CD sama dengan ACD. Nah, ternyata setelah digabungkan kita peroleh ACD ini tidak termuat di tau 2. Di tau 2 tidak ada ACD. Maka ini sudah cukup membuktikan bahwa poin yang kedua tidak terpenuhi. Nah, ketika poin 2 tidak terpenuhi, ini sudah menunjukkan bahwa tau 2 bukan merupakan topologi di X, sehingga yang poin ketiga tidak perlu kita cari. Nah, jadi sudah kita ketahui ya, sampai pada poin kedua saja kita sudah diketahui bahwa tidak memenuhi syarat sebagai topologi. Jadi tau 2 bukan merupakan topologi di X. Kemudian kita memasuki definisi yang kedua. Diberikan X himpunan tak kosong dan tau adalah koleksi dari semua himpunan bagian dari X, maka tau disebut topologi diskrit. Sedangkan ruang topologi X tau disebut ruang diskrit. Nah, definisi 2 ini memenuhi semua kondisi dari definisi 1. Jadi definisi 2 ini juga merupakan ruang topologi tetapi memiliki kekhususan tertentu, ya. Kemudian definisi yang ketiga, diberikan himpunan X tak kosong dan tau sama dengan himpunan yang beranggotakan X dan himpunan kosong, maka tau ini disebut topologi indiskrit. Sedangkan ruang topologi X tau disebut ruang indiskrit. Nah, jadi definisi 3 ini juga memenuhi semua kondisi dari definisi 1. Jadi definisi 3 ini merupakan topologi. Nah, semua himpunan tak kosong dapat dibentuk menjadi topologi, baik topologi diskrit maupun topologi indiskrit.
Contoh yang ketiga, diberikan himpunan X yang beranggotakan A, B, C, dan tau merupakan topologi di X dengan A anggota tau, B anggota tau, dan C anggota tau. Buktikan bahwa tau ini merupakan topologi diskrit. Nah, jadi di soal sudah diketahui bahwa tau ini merupakan topologi di X. Artinya sudah memenuhi 3 syarat yang terdapat pada definisi 1 yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi kita tinggal membuktikan bahwa tau ini merupakan topologi diskrit. Nah, syarat topologi diskrit tadi apa? Yaitu semua subhimpunan dari X ini merupakan anggota tau. Jadi itu yang akan kita buktikan ya. Nah, jadi di sini kan tadi udah diketahui tau merupakan topologi dan A itu anggota tau, B anggota tau, dan C anggota tau. Nah, kita akan menunjukkan bahwa tau ini merupakan topologi diskrit. Nah, berdasarkan definisi yang kedua tentang topologi diskrit, maka kita harus menunjukkan bahwa tau ini memuat semua subhimpunan dari X. Nah, seperti yang saya sampaikan barusan ya. Jadi ingat bahwa tau ini merupakan topologi, memenuhi 3 syarat. Nah, jadi sudah memenuhi yang definisi 1. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa himpunan X ini memuat 3 elemen, yaitu elemennya apa? A, B, C. Artinya ketika X ini memuat 3 elemen, berarti dia mempunyai 2 pangkat 3 subhimpunan. Nah, jadi himpunan bagian. Jadi ada 8 himpunan bagian dari X, yaitu subhimpunan yang pertama yaitu himpunan kosong, subhimpunan yang kedua itu A, subhimpunan ketiga itu B, subhimpunan keempat C, subhimpunan kelima AB, subhimpunan keenam yaitu AC, subhimpunan ketujuh BC, dan subhimpunan kedelapan itu adalah ABC atau X itu sendiri. Nah, kita harus mengecek kan. Jadi dari subhimpunan pertama dan subhimpunan ke-8 itu harus dicek apakah termuat di tau atau tidak. Ketika termuat di tau, maka itu merupakan topologi diskrit. Tapi jika ada satu saja yang tidak termuat di tau, maka dia bukan merupakan topologi diskrit gitu. Nah, perhatikan di definisi 1 ya, menunjukkan bahwa X dan himpunan kosong ini termuat di tau. Nah, ini sudah terpenuhi. Artinya untuk subhimpunan 1 dan subhimpunan 8 tadi sudah kita buktikan bahwa merupakan bagian dari tau. Nah, selanjutnya di soal sudah juga diketahui bahwa A ini anggota tau, B anggota tau, C anggota tau. Maka subhimpunan yang kedua, subhimpunan yang ketiga, dan subhimpunan yang keempat juga sudah merupakan himpunan yang terdapat di tau gitu ya. Berarti yang belum dibuktikan subhimpunan dari X yang belum kita buktikan bahwa merupakan bagian dari tau ini adalah subhimpunan yang kelima yaitu AB, kemudian subhimpunan keenam AC, dan subhimpunan yang ketujuh yaitu BC. Ini perlu kita buktikan apakah merupakan anggota tau juga. Nah, kita berangkat dari mana untuk membuktikan bahwa subhimpunan 5, 6, dan 7 ini merupakan anggota tau? Kita mulai dari diketahui dalam soal yaitu A atau subhimpunan yang kedua merupakan anggota tau, kemudian B subhimpunan yang ketiga merupakan anggota tau, dan C atau subhimpunan yang keempat ini merupakan anggota tau. Kita berangkat dari sana. Nah, kita kan akan mengecek subhimpunan 5 apakah ini merupakan anggota tau. Nah, di soal sudah diketahui bahwa tau ini merupakan topologi di X, artinya memenuhi 3 syarat pada definisi 1. Nah, untuk membuktikan apakah sub 5 ini merupakan anggota tau, kita akan menggunakan syarat yang kedua, yaitu syarat gabungan. Apa
gabungan dari sub-himpunan yang ada di tau ini merupakan hasilnya ini merupakan anggota tau juga. Nah, kita ketahui bahwa sub himpunan kelima ini kan AB. AB ini ternyata merupakan gabungan dari A atau B, dan AB itu sendiri merupakan anggota tau. Artinya sub himpunan yang kelima ini merupakan anggota tau karena kan harus memenuhi syarat yang nomor 2 pada definisi 1. Kemudian sama juga sub himpunan ke-6 ini ternyata merupakan gabungan dari anggota-anggota tau, yaitu A gabungan C. Nah, itu merupakan anggota tau. Kan dia syarat topologi, jadi gabungannya juga merupakan anggota tau gitu ya. Berarti S6 ini juga merupakan anggota tau. Kemudian subhimpunan yang ke-7, ternyata subhimpunan yang ke-7 itu juga merupakan gabungan dari B dan C. B dan C ini juga sendiri merupakan anggota tau. Nah, jadi subhimpunan 7 ini juga pasti merupakan anggota tau karena diketahui dalam soal tau ini merupakan topologi di X. Nah, jadi kita sudah membuktikan semuanya dari subhimpunan 1, subhimpunan 2 sampai subhimpunan 8 ini ternyata sudah fix mereka termuat di tau semuanya. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa tau ini merupakan topologi diskrit. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekian materi kita hari ini. Teman-teman cukup mengulang-ulang saja. Ada 3 definisi yang kita bahas pada slide kali ini. Tetap semangat teman-teman, semua kemajuan terjadi di luar zona nyaman. Jadi teruslah berjuang, nikmati saja zona yang tidak nyaman karena ini akan mengantarkan teman-teman pada keberhasilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.